Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Aryarti Bangunwijaya, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Kliwonan 1, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pemaparan kali ini tentang kesimpulan dan refleksi coaching untuk supervisi pada modul 2.3 koneksi antar materi. Berikut adalah tokoh-tokoh yang berperan penting dalam modul 2.3. Ada pengajar praktik Bapak Eko Wihartono, fasilitator Ibu Titik Mukawana, dan instruktur Ibu Ririn Dwi Wahyuni. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Definisi coaching. Menurut saya, coaching adalah proses kolaborasi oleh coach untuk memfasilitasi potensi coachee dalam memaksimalkan kinerja. Pentingnya coaching bagi guru. Coaching berperan penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi murid dan mengembangkannya dengan berbagai strategi yang ditemukan saat coaching. Tentunya, hasil dari coaching bermanfaat mengatasi masalah pembelajaran yang mengganggu proses pembelajaran dan tanpa disadari juga dapat menggali potensi murid. Perbedaan dari coaching, mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Coaching adalah kolaborasi oleh coach untuk memfasilitasi potensi coachee dalam memaksimalkan kinerja. Sedangkan mentoring yaitu memindahkan pengetahuan dan pengalaman mentor kepada mentee untuk membuat perubahan atau mengatasi kesulitan. Konseling, hubungan konselor dengan klien untuk menumbuhkan pribadi, menyesuaikan diri, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Fasilitasi adalah sikap netral tanpa otoritas mengambil kebijakan, mengintervensi dalam pemecahan masalah, serta memutuskan supaya efektivitas kelompok meningkat. Sedangkan training adalah usaha terencana memfasilitasi belajar tentang pekerjaan oleh pegawai. Paradigma berpikir coaching ada 4. Pertama, fokus pada coachee yang akan dikembangkan. Kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Ada 3 prinsip coaching. Yang pertama, kemitraan, bahwa antara coach dan coachee adalah setara atau bermitra. Jadi tidak ada yang merasa lebih tinggi ataupun merasa derajat lebih rendah. Kemudian coaching adalah sebuah proses kreatif, yaitu berpikir kritis dalam menemukan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan solusi oleh coachee, dan coach pun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali potensi dalam diri coachee. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Coaching berprinsip bahwa dalam diri coachee terdapat potensi yang perlu digali. Setelah penggalian potensi, maka coachee dapat memaksimalkan dan mengembangkannya sendiri berdasarkan proses berpikir kritis bersama coach. Kompetensi inti coaching ada 3, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif,
dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kehadiran penuh adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coach atau disebut presence, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coach atau mitra bicara. Mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang menggugah orang untuk berpikir dan menstimulasi pemikiran coach, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan yang dapat mendorong coach untuk mengembangkan diri dan potensi. Salah satu referensi yang dapat kita gunakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot hasil dari mendengarkan aktif yaitu rasa, yang diperkenalkan oleh Julian Treasure. Mendengarkan dengan rasa, R adalah receive, yaitu memperhatikan pembicara, terima semua ucapan dan dengarkan kata kunci. A. Appreciate, beri sinyal bahwa kita mendengarkan seperti oke, ya, mengganggu atau dengan kontak mata. Summarize, merangkum yang Anda tangkap atau yang kita tangkap menggunakan beberapa kata kunci seperti jadi, ask, ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Begitu seterusnya, receive, appreciate, summarize, dan ask. Percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta. T tujuan adalah menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini. Hubungkan fakta-fakta yang ada. R. Rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi. TA. Tanggung jawab, berkomitmen akan langkah berikutnya. Koneksi coaching dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Coaching ada proses menuntun yang dilakukan guru sebagai coach kepada murid sebagai coachee untuk menemukan kekuatan dan potensi agar hidup sesuai kodrat dan zaman. Kodrat alam dan zaman. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu adalah proses menuntun yang dilakukan guru terhadap perilaku murid sehingga dapat hidup sesuai kodratnya, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Koneksi coaching dengan nilai dan peran guru penggerak. Coaching memiliki peran sangat penting dalam menggali potensi murid sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi berdasarkan apa yang digali oleh coach. Coaching bermanfaat mengatasi masalah pembelajaran yang mengganggu proses pembelajaran dan menggali potensi murid tanpa mereka sadari. Peran guru dalam coaching adalah membantu murid belajar dan bertumbuh dengan mengajukan pertanyaan berbobot yang dapat memicu kesadaran diri dan memprovokasi tindakan kreatif murid, menciptakan suasana nyaman dan rasa percaya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk menjadikan murid kuat secara kodrat. Dengan demikian, diharapkan guru dapat menuntun murid untuk menemukan solusi di setiap permasalahan dan meraih prestasi terbaik dengan kekuatan yang dimilikinya. Koneksi coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sistem Among oleh Ki Hajar Dewantara menjadikan guru dalam perannya sebagai mitra muridnya untuk melejitkan kodrat yang mereka miliki. Melalui integrasi pembelajaran berdiferensi dalam kelas,
Pembelajaran disesuaikan dengan minat, bakat, profil, dan kesiapan belajar, sehingga pembelajaran dapat mengakomodir kebutuhan individu murid. Guru adalah petani dan murid adalah tanaman. Setiap individu murid adalah tanaman yang berbeda. Jika tanaman padi membutuhkan banyak air, tentu berbeda dengan tanaman jagung yang membutuhkan tempat kering untuk tumbuh dengan baik. Koneksi coaching dengan pembelajaran sosial dan emosional. Pendekatan sosial dan emosional dalam praktik coaching juga sangat diperlukan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif. Murid akan menemukan kedewasaan dalam proses berpikir melalui kesadaran dan pengelolaan diri. Sadar akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang, sehingga sesuatu yang menjadi keputusannya telah didasarkan pertimbangan etika dan norma. Bagaimana peran saya sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Peran saya sebagai guru dalam kegiatan coaching adalah berkolaborasi bersama murid untuk belajar dan bertumbuh. Dengan mengajukan pertanyaan berbobot yang dapat memicu kesadaran diri dan memprovokasi tindakan kreatif murid. Menciptakan suasana nyaman dan rasa percaya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif, serta menjadikan murid kuat secara kodrat. Saya dapat menuntun murid menemukan solusi di setiap permasalahan dan meraih prestasi terbaik dengan kekuatan yang dimiliki oleh mereka serta strategi yang mereka harapkan. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Tutmuri Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Sebagai guru, dengan semangat Tutmuri Handayani, maka perlulah kita menghayati dan memaknai cara berpikir atau paradigma berpikir Ki Hajar Dewantara sebelum melakukan pendampingan atau coaching. Coaching sebagai pendekatan komunikasi dengan semangat Among. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala potensi murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai individu maupun anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan kemerdekaan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Terima kasih telah memperhatikan pemaparan saya tentang coaching sebagai supervisi akademik. Guru bergerak, Indonesia maju.